Anda kembali di Kabar Petang, saya langsung ke Mas Denny Haryatna. Mas, jadi setelah Anas ditahan, apakah nantinya akan diungkap semua apa yang diketahui begitu? Tentunya dia akan menyampaikan hal yang sebenarnya pada proses yang dia ketahui. Jadi nggak ngarang-ngarang lah gitu kan. Jadi Mas Anas memaksa, ya seperti di konferensi pers kemarin, bahwa kemudian dia datang di panggilan kedua menghormati KPK. Tapi justru saya ingin sampaikan bahwa ekspektasi yang berlebihan tentang Anas itu akan nyanyi dalam tanda kutip, pengertian itu saya pikir kurang tepat, karena justru menjadi tugas KPK lah untuk menelisik ini lebih jauh. Baik. Saya ke Pak Sultan Batugana. Pak Sultan, masih dengar Pak Sultan? Ya, begini. Iya, Pak Sultan. Bagaimana sikap Partai Demokrat sendiri, karena apakah sudah semacam galau begitu dengan nantinya akan ada kicauan-kicauan baru dari Pak Anas begitu? Ini kepiawaian wartawan yang buat-buat ini. Tahu nggak? Ketika Pak SBY menyebutkan nama Pak Anas dari Mekah, itu sudah 2 tahun kita itu ada badai kan. Pak SBY pengen tahu sebenarnya apakah bersalah atau tidak. Kan mempertanyakan itu kepada semua kita ini loh, kepada rakyat ini kan, supaya jelas posisi Partai Demokrat. Jadi Pak SBY juga, kalau Pak Anas itu tidak bersalah, alhamdulillah. Kalau umpamanya ada salahnya, harus bertanggung jawab. Pesannya kan itu, supaya kita tidak goyang. Kemudian, ketika Pak Anas juga jadi tersangka atau sekarang dipanggil KPK, itu apa kita merasa senang? Tidak juga. Kita kehilangan kok sebenarnya. Cuma yang kita prihatin adalah, saya nggak tahu, tipikal kawan-kawan di seberang sana juga suka nyindir-nyindir. Padahal semestinya seorang pemimpin sejati itu adalah ketika dia dikasih amanah, dia siap menerima cobaan apapun. Ketika dia naik, dia bersyukur. Ketika turun, dia bersabar. Ketika dapat musibah juga demikian. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan nakut-nakuti. Demokrat nggak ada masalah. Yang kita harapkan adalah silakan saja Pak Anas dan kawan-kawan yang seberang yang ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik, dan saya kira KPK lebih piawai dalam hal ini. Mereka ahlinya. Ingat. Tapi Pak Sultan begini. Saya juga pernah dipanggil KPK masalah Hambalang. Tunggu dulu. Saya pernah dipanggil KPK masalah Hambalang. Itu nama saya salah. Saya dipanggil sebagai Ketua DPC Partai Demokrat. Semestinya demikian. Ditulis Ketua DPD. Tapi karena etiket baik saya, walaupun salah, nama salah, jabatan salah, tapi etiket baik saya ingin menjelaskan ini semua supaya jelas, saya datang, nggak saya permasalahkan itu. Sepanjang niatnya baik kok, untuk penegakan hukum, membersihkan negara ini, supaya bersih dari korupsi, saya kira kita harus dukung KPK. Saya kasih kesempatan ke Mas Denny, silakan. Jadi kalau Pak Sultan menafsirkan benar atau salah, kan itu prosesnya dari pengadilan. Artinya kan itu mendorong Anas harus masuk ke pengadilan kan gitu. Mana bisa KPK menjawab itu kan? Menurut saya bukan, maksud saya begini Pak, beda Pak. Kalau KPK itu tidak ada SP3 Pak. Iya, tapi jadi kan kalau maksudnya gitu, beda dengan kalau yang lain masih tersangka masih. Tapi setelah KPK agak ngeri-ngeri sedap ini. Nggak ada yang lepas. Pak Sultan, itu ditetapkan bulan Februari pun. Maksud saya begini, Pak Denny, Pak Denny, Pak SBY berpesan, ya, kami kan punya fakta integritas, satu-satunya partai yang punya fakta integritas. Baru ditandatangan 2 minggu kejadian barang tuh. Itulah dia yang kita sebut jebakan Batman itu Pak Sultan. Jadi artinya bahwa ditetapkan Masya Allah, masa begitu? Jadi ditetapkan bulan Februari pun ketika itu baru diperiksa secara seriusnya pun setahun kemudian kok, tahun depannya kan gitu. Kan itu jadi pertanyaan, apa bedanya sih? Kenapa harus buru-buru Februari? Kan itu jadi pertanyaan kita. Kalau memang kalau KPK itu pertanyaannya, mungkin Pak Johan Budi yang bisa jawab itu. Saya nggak mau masuk ke dalam materi itu. Baik Pak Denny dan Pak Sultan, kita jeda dulu dan kita akan kita lihat dulu ada pernyataan dari Anas Urbaningrum yang mengucapkan terima kasih juga kepada KPK.
hari ini adalah bagian yang penting untuk saya menemukan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, saya terima kasih karena hari ini ditahan. Yang tanda tangan penahanan adalah Pak Abraham Samad. Terima kasih pada Pak Abraham Samad. Yang kedua, terima kasih pada para penyidik yang hari ini memeriksa saya adalah Pak Endang Tarsa dan Pak Bambang Sukoco. Iya, ke Pak Cipta. Pak Anas tadi menyebutkan sampai detil Pak, satu-satu KPK ada Ya, Pak hafal Abraham semua yang ya. menandatangani Sampai segala macam. penyidiknya disebutkan, Pak. Apa Pak maksudnya itu Pak? Ya, itu teori tadi dramatism. Dia ingin mendramatisir ya. Itu teknik crescendo. Crescendo itu artinya seret naik. Dia sebutkan nama, terakhir dia sebutkan nama yang paling tinggi, pembesar paling tinggi, yaitu Pak SBY. Dia mendramatisir, dia pakai teknik crescendo, set, dan di atas segalanya. Nah, itu dia. Itu, ya, dia sebutkan Pak SBY. Jadi seolah-olah, ya, Anas itu terima kasih sekali. Saya terima kasih, saya senang ditahan, ya. Maka saya terima kasih kepada orang-orang yang berkontribusi atas penahanan saya. Dari semua orang itu, di atas segalanya, yang paling berkontribusi adalah Pak SBY. Itu kata menurut Anas begitu. Pak Cip, apa tanggapan Anda? Karena ada komentar atau pernyataan dari salah satu fungsionalis Demokrat yang menyatakan bahwa kasus yang membelit Anas ini adalah kasus yang harus dipertanggungjawabkan sendiri, tidak perlu harus menyeret KPK hingga terlalu jauh kepada SBY. Ya, ini kan kasus hukum ya. Saya kira Anas harus bertanggung jawab. Yes, betul. Anas harus bertanggung jawabkan apa yang ya dia lakukan, apa yang tidak dilakukan, semua dia mesti bertanggung jawabkan. Bertanggung jawabkannya di mana? Di tipikor nanti. Jelas ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi mau tidak mau pasti dalam proses peradilan itu nama Partai Demokrat terseret-seret, tidak bisa dihindari. Baik. Pasti sejumlah kader Demokrat juga terseret selama persidangan di Tipikor. Itu pasti. Oke, ke Pak Sultan Batugana. Pak Sultan, tadi Pak Cipta mengatakan bahwa pasti ada kader Demokrat yang nanti akan diseret-seret. Bagaimana tanggapan Pak Sultan? Termasuk seandainya nanti kalau Pak Sultan disebut namanya. Halo? Bisa dengar saya? Iya, Pak Sultan. Halo? Iya, Ya. halo. Masih dengar suara saya, Pak Sultan? Saya mau halo? Iya. Dengar. Oke. Oke. Saya mau menyampaikan ya bahwa berpolitik itu adalah pilihan. Oke. Ya. Bisa baik, bisa tidak. Bisa difitnah orang, bisa diakal-akalin orang macam-macam, itu sudah risiko. Saya bandingkan ketika Pak Andi Malarangeng jadi tersangka, beliau buru-buru turun jadi menteri dan siap mempertanggungjawabkan apa yang ditujukan kepadanya. Ini jauh lebih simpatik daripada membuat suasana gaduh, buka lembaran pertama, nanti akan ada lembaran kedua. Saya takut nanti Najarudin yang nulis lembaran kedua. Ini semua. Kedua. Nah, itu kedua. Ketiga, menurut saya, Partai Demokrat harus siap menghadapi segala apapun demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Harus siap. Tidak ada masalah itu. Termasuk mau Pak Anas nyanyi apapun, terserahlah. Itu dikembalikan kepada penegakan hukum. Kan KPK, penegak hukum lebih tahu apa yang mereka harus lakukan demi untuk kepentingan kita bersama. Termasuk itu, dengan terkait dengan kredibilitas Partai Demokrat di tahun 2014, apalagi menjelang pemilu, Pak Sultan, bagaimana? Ya, saya bilang itu udah risiko. Tapi percayalah, kami tetap bekerja keras dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat tetap satu-satunya partai yang punya ikon anti korupsi. Walaupun kader-kader terbaiknya dimakan oleh ucapan sendiri, ya apa boleh buat. Tapi ini sampel bahwa kita mendukung pemberantasan korupsi, siapapun dia. Baik. Bandingkan dengan yang lalu-lalu. Kan nggak begitu. Pernyataan Pak SBY jadi presiden, makanya riuh rendah penangkapan ini kan. Ya. Baik, Pak Sultan. Pernyataan Pak sedikit Sultan saja. terakhir saya setuju.
apapun yang terjadi, Partai Demokrat harus siap. Baik. Yes, nggak ada jalan lain, harus siap, betul itu. Ya. Mas Denny terakhir sedikit silakan. Oke, jadi apa yang disebutkan Pak Sultan juga Anas Urbaningrum gentleman, dia mundur dari ketua Demokrat, istilahnya berhenti jadi ketua Demokrat dan kemudian ya dia membuka lembaran baru. Kalau istilah anak muda sekarang dia udah move on. Bagi dia nggak masalah itu. Baik. Saya akan menulis lembaran-lembaran berikutnya. Jalan hidupnya artinya sudah tidak di Demokrat lagi kan. Itu gentleman juga saya pikir. Jadi tidak bisa dibandingkan. Ini kan apple to apple sama kok. Baik. Oke. Kita lihat nanti apa lembaran-lembaran berikutnya dari kasus ini, Mas Denny. Oke, Terima kasih. Pak Sultan juga terima kasih Terima kasih, waktunya. terima Selamat petang. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. pemirsa Dan- Kabar Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi dari olahraga yang akan disampaikan oleh rekan kami Putri Viola sesaat lagi.